Tingginya harga daging sapi membuat pedagang merugi hingga akhirnya pedagang memutuskan untuk mogok berjualan daging mulai Senin 28 Februari hingga 4 Maret mendatang. Apa upaya pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi dan juga mencukupi kebutuhan harian daging sapi masyarakat? Kita bahas bersama Edi Priyono, tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden, dan juga Asnawi, Ketua Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI. Pak Asnawi, Pak Edi, selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Pak Asnawi lebih dulu deh. Pak Asnawi, jadi betul akan tetap mogok hari Senin depan, apa tidak justru menambah kerugian para pedagang, Pak Asnawi? Melihat daripada situasi kondisi perkembangan akhir ini, di mana pada tanggal 14 Februari kami memang mengirim surat ke KSP, tembusan ke Menko Equin, ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, termasuk ke Satgas Pangan dan Intelkam Mabes Polri. Alhamdulillah, akhir-akhir ini telah adanya isu teman-teman pedagang itu mau melakukan aksi libur, respon secara positif begitu kuat. Seperti halnya pada hari Jumat, saat itu sebenarnya JAPDI dan Asosiasi Gapusmindo sebagai pengusaha importir itu sebagai organisasi akan diundang. Namun satu dan lain hal ternyata kami di drop hanya seputar pada lintas rapat koordinasi di Menko itu antar lintas kementerian terkait. Nah, melihat dari situasi perkembangan saat ini, di mana yang menjadi soal ketika terjadi kenaikan itu pedagang itu tidak mampu menaikkan harga jual ke tingkat konsumen karena disebabkan memang isu melakukan aksi libur itu belum terungkap. Gitu ya. Itu yang menyebabkan dan di sisi lain kenaikan demi kenaikan itu telah terjadi di di bulan Desember 2021 dan sampai saat ini sudah berjalan 3 bulan. Artinya kenaikan demi kenaikan itu telah mencapai dari kenaikan sebelumnya tahun lalu di posisi 11-13%, itu ada bertengger pada di posisi 94.000 timbang. Baik. Pak Asnawi, tapi jadi nggak hari Senin mogok, Pak Asnawi? Atas antisipasi dan perkembangan saat ini, melihat asas manfaat yang berkembang terus yang diterima oleh teman-teman pedagang, artinya kenaikan tersebut sudah bisa diterima oleh para konsumen, sehingga melihat daripada asas manfaat perkembangan media informasi dan telekomunikasi yang sampai ke masyarakat itu benar bahwa harga itu naik di posisi hulu, bukan atas kenaikan itu oleh dimainkan oleh pelaku-pelaku retail di pasar. Nah, melihat asas manfaat itu mereka dan saat ini kami sebagai ketua JAPDI setelah ada perkembangan begitu bagus secara positif, kami menginstruksikan pada hari Jumat kemarin dengan surat instruksi dengan nomor istimewa kami sampaikan kepada DPW, DPD se-Indonesia itu kami minta tidak ada istilah mogok berdagang. Kita harus tetap beraktivitas seperti biasa dan kita tetap berdagang. Jadi hari Senin intinya adalah kalau dari JAPDI meminta tidak ada mogok karena dengan adanya pemberitaan yang cukup gencar soal harga daging sapi ini masyarakat sebagai konsumen sudah mulai paham begitu ya? Betul sekali. Oke, Pak Edi ada respons untuk ini karena bagaimanapun kalaupun tidak jadi mogok tetap harga mahal loh Pak. Ya, terima kasih tuh Pak Asnawi kepada seluruh jajaran dan jajarannya ya yang telah sami-sami Pak Edi yang telah kemudian mengambil langkah yang lain ya, karena terus terang kita melihat bahwa mogok itu ya kalau dari sisi pemerintah jelas ya kita mengharapkan tidak ya, meskipun kita menghormati ya teman-teman dari pelaku usaha ya. Ini bukan hanya untuk daging aja, kemarin waktu tahu tempe kedelai juga pemerintah punya sikap yang sama. Nah, tapi di sisi lain terus terang ya, jadi ini sebenarnya sudah diantisipasi, tetapi tetap kita masih akan selidiki kenapa kenaikan ini masih terjadi ya. Jadi begini maksud saya, jadi tahun lalu bulan-bulan November gitu ya menjelang Natal tahun baru kan sudah diantisipasi bahwa akan terjadi kenaikan permintaan sehingga mungkin harga akan naik, sehingga waktu itu pada akhir tahun lalu itu ditambah kuota impornya itu 30.000 ton ya, yang 10.000 oleh Bulog, yang 20.000 oleh Berdikari gitu kan. Nah kemudian yang untuk tahun ini itu juga sudah diantisipasi sebenarnya karena memang akan terjadi defisit atau kekurangan daging ya, karena kebutuhan di dalam negeri lebih besar daripada pasokannya. Defisitnya itu kurang lebih sekitar 200, lebih sedikit 266 ton Pak.
Nah, itu impornya, Pak. Nah, jadi Ya, justru itu yang mau bilang defisitnya 207, impornya 266 gitu loh maksud saya. ribu. Jadi itu Ya. itu 266.000. Jadi sebenarnya itu sudah dicoba diantisipasi, tapi kita nanti coba lihat ya apakah memang ada persoalan timing gitu. Karena impor kan bukan cuma persoalan jumlah ya, tapi apakah timingnya memang ada kelambatan, termasuk misalkan ada kenaikan dari sananya yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Menteri Perdagangan di dalam pengantar dan sebagainya. Kita akan lihat lagi. Dan kalau secara nasional itu ada kenaikan, tapi kenaikannya sebenarnya relatif kecil. Secara nasional ya rata-rata ya. Tapi mungkin untuk di Jakarta memang kenaikannya cukup tinggi. Oke, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Asnawi sebenarnya berapa sih kerugian yang harus ditelan oleh para pedagang daging sapi ini dengan adanya kenaikan harga ini selama beberapa pekan terakhir. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.